أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadana syahran mubarakah wa farada alaina as-siyama li ajli taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli taqwa wal wafa. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Wa qala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadis, lis-shaimi farhatani wa farhatu 'indal iftira wa farhatu 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang-orang yang berpuasa, kata Rasulullah, ada dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama adalah ketika menanti berbuka. Kegembiraan yang kedua adalah nanti saat bertemu dengan Tuhannya. Shadaqallahu azim wa sadaqan nabiyil karim. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersama kita hormati Badan Kemakmuran Mushola Tuan Hasan Sarawak. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami sekalian, adik-adik kita, kakak-kakak kami, demikian juga para khotib, para bilal, para imam yang berada di Mushola Tuan Hasan Sarawak yang kita cintai ini. Mari kita mengucapkan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang masih diberikan Allah, karena kita merupakan orang-orang yang masih diberikan Allah karunia nikmat kesempatan sehingga menjelang 22 Ramadan kita masih tinggal lagi di alam yang bernama dunia ini, ketika sudah banyak orang yang sudah berada di dalam kubur sedang berselimut dengan kain kafan, bahkan rumahnya sudah berganti dengan keranda, dan sunyi senyap suasana dalam kubur kalau tanpa siksa. Tapi bahagialah mereka kalau dalam keadaan kembali menghadap Allah, sebagaimana kuburnya orang-orang yang berada di taman-taman surga. Maka dari itu tidak ada kalimat yang paling indah diucapkan oleh orang beriman yang dipanggil oleh Allah dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tidak semua orang yang dipanggil itu terpilih. Maka Bapak Ibu dan saya yang berhadir di subuh ini adalah termasuk orang-orang yang terpanggil dan terpilih.
Maka di Quran disebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Maka ada yang dipanggil, ada yang memanggil. Yang memanggil adalah Allah, yang dipanggil adalah orang-orang beriman. Ternyata orang beriman dipanggil itu tak semua bisa datang dan tak semuanya mau datang. Maka kita yang hadir ini sudahlah dipanggil, termasuk terpilih. Tak semua orang dapat terpilih masuk Ramadan. Padahal doa kita sama dengan Bapak Ibu sekalian yang berhadir. Maka orang yang diberikan nikmat iman dan Islam, bersyukurlah, karena sampai detik ini kita masih diberi kesempatan. Dari itu, ucapan yang terbaik bagi orang yang bersyukur adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selawat serta salam, mari bersama kita sanjungkan kepada Rasulullah SAW. Banyak ucapan selawat mungkin sudah dihafalkan, banyak untaian selawat yang mungkin sudah diamalkan. Entahkah selawat itu pendek ataukah panjang. Namun Rasul mengajarkan ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah cara kami berselawat kepada engkau?" Maka Rasul mengajarkan, "Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Kalau selawat yang agak panjang sedikit, itulah namanya selawat Ibrahimah yang sudah Bapak Ibu baca tadi pada saat tahiyat. Selesai kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, sampailah innaka Hamidum Majid. Itu selawat yang diajarkan Rasulullah SAW. Adapun selawat-selawat yang namanya tibbil qulub, selawat asghil, selawat nariyah, dan aneka ragam banyak selawat yang dipopulerkan. Bahkan adik-adik anak-anak kita sudah mendengarkan itu di video-video di YouTube, lewat handphone, lewat jejaring sosial mereka, lewat media sosial. Itu selawat-selawat ada yang dituliskan oleh ulama-ulama, ada juga disampaikan juga oleh para sahabat. Di antaranya selawat asghil, sebagian kita hafal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahadil mustafa sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagus kalau diamalkan. Kalau tak dapat yang pendek saja, yang bolak-balik Bilal kita menyampaikan pun elok. Walaupun begitu, tak pula semangat orang menjawab, Pak. Udah 22 hari dah. Begitulah semangatnya Bilal kita. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa sukhrina wa maulana Muhammad. Kita dapat harapan, jawab itu semangat. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Tapi sayangnya yang menjawab ini ada yang hilang ha-nya. Allahumma sholli wa sallim alaihi, pakai ha alaihi. Ada pula meleleh je macam lampu bang setrum aja. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ala. Udah 22 hari dah, tetap tak ada termotivasi beribadah. Ada paling saya pun pendek pun tak terjawab. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Alai itu pun tak mampu dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tak dapat. Sholli wa sallim alaihi, tak dapat juga. Shollu alaihi, tak dapat juga. Alai pun tak dapat.
Tidak mesti kuat, tapi bersuara. Kalau kuat ini tak semua kita punya suara kuat, tapi dijawab. Kenapa? Kalau tak dijawab, salah satu di antara doa Jibril alaihi salam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, doa itu adalah celaka malang umat engkau ya Muhammad, mereka yang mendapati Ramadan tetapi mereka tidak mendapatkan ampun Allah. Siapa mereka, Pak? Orang-orang diberi kesempatan dalam Ramadan, tetapi ternyata di Ramadan ini pun dia tidak bisa berbuat baik. Kalau ada orang di Ramadan pun tak bisa dia taat, di Ramadan bisa ramai pun itu biasa. Tapi di luar Ramadan ramai itu hebat. Di Ramadan ramai karena fadilatnya banyak. Ini ada manusia udah ramai pun di Ramadan, ditingkatkan seharusnya takwa, nilai ibadahnya luar biasa, itu pun tidak dia ambil kesempatan untuk beramal. Celaka orang seperti ini, kata Jibril mendoakan, tapi Nabi Muhammad SAW mengaminkan. Kalau sudah Rasul yang mengaminkan, Jibril yang mendoakan, maka sudah barang pastilah doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tak orang macam itu? Udah masuk Ramadan tidak juga berubah, tak juga dia taat. Maknanya kalau di dalam Ramadan saja kesempatan diberikan Allah ini banyak, dia tidak bisa berbuat taat, apalagi di luar Ramadan. Sedang dalam Ramadan ini setan-setan pun dirantai, surga-surga dihiaskan, pintu neraka ditutup, itu pun dia tidak bersemangat untuk beramal, apalagi di luar Ramadan. Maknanya payahlah di luar Ramadan dia bisa baik, kalau dalam Ramadan dia tidak bisa memperbaiki diri. Satu. Yang kedua, ketika Rasulullah SAW mengaminkan, sahabat bertanya, engkau katakan amin ya Rasulullah, ada apa? Ketika aku naik mimbar ini, Jibril pun muncul di hadapanku berkata, celaka, malang, sungguh umat engkau ya Muhammad, mereka yang mendengarkan namamu disebut, tetapi mereka tidak bersolawat kepadamu. Dengar dia solawat itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalimat Muhammad didengar Muhammad, tapi dia diam saja. Itu termasuklah orang-orang yang bakhil dan pelit. Kalau menjawab solawat saja pelit, apalagi membagikan harta dia dan waktu dia untuk taat kepada Allah. Ini jangan dianggap pelit, dianggap celaka, sia-sia, malang orang yang mendengar nama Muhammad disebut tapi dia tidak bersolawat. Yang ketiga, celakalah orang-orang yang mendapatkan omak dan ayah yang masih hidup, sama hidupnya bersama Ramadan ini, tetapi dia tidak mendapat ampun Allah karena durhaka kepada omak ayah atau salah seorang di antara keduanya, yang membuat orang itu tak diterima amal, kemudian pula dilarang dia untuk masuk ke surga karena kedurhakaan. Siapa lagi? Banyak orang-orang durhaka yang tak diterima amal. Siapa itu? Anak-anak durhaka kepada orang tua, istri-istri yang durhaka kepada suaminya, yang ketiga orang-orang yang tidak minta izin sampai Ramadan ini, tak diterima, durhaka itu. Maka dari itu Bapak Ibu rahimakumullah, datanglah puasa ini mengingat, maka kewajiban ini sudah pernah dilaksanakan oleh orang-orang sebelum kita. Belum pernah lagi ada orang gara-gara beramal dia mati, gara-gara tarawih dia pingsan, gara-gara puasa ini dia meninggal. Ada tidak? Dari mana kak? Tapi aku menjongok orang pematang koji. Aduh apa? Tapi tadi diumumkan di musola Sarawak, siapa? Sepolan tu bini sepolan meninggal. Gara-gara apa? Gara-gara puasa ada. Dibilang tak laki dia, buku lah dek. Udah jam 4 bang tanggung. Aku puasa lagi ni biar mati juga lagi dia. Meninggal botol dia. Dan tak boleh pula puasa nak sampai mati, tak boleh. Kalau nak mati bono rasanya bukulah. Tapi gantilah pada hari yang lain. Kalau nak mati bono rasanya nak mati, dan ini mati ni kang. Ada meninggal lagi ni kang, amal bukul. Jangan diteruskan. Kalau nak mati bono, jangan sampai mati, tak boleh mana boleh mati. Boleh ada. Yang kedua Pak, solat tarawih. Maghrib peti hikmah pelajaran kepada kita.
Ada orang gara-gara salat tarawih ini meninggal. Bang Imam Fauzi jadi imam sekarang, saya dengar. Alhamdulillah. Ada tak nampak jemaah itu meninggal tarawih? Dari mana Pak? Itu menjenguk orang rumah sakit, dibawa ke Kuala Gunung. Mengapa? Semalam itulah Imam Fauzi, SPDI imam. Umpama meninggal ibu tu koncang kali dia waktu ibu tu. Belum ada lagi. Macam mana pun koncang imam tu. Meninggal ibu tu, bangkit rematik dia, kumat patah kaki dia tu. Koncang kita ni bu agak cepat, bukan cepat. Mereka yang mencepatkan bacaan solatnya, gerakan solatnya, sehingga dia tidak tumaknina, sehingga hilanglah rukun-rukunnya. Yang diperintahkan tu kalau bagus tu tartil, agak cepat boleh, tapi jangan cepat-cepat. Saya tanya ibu-ibu yang di sini, ini cepat apa agak cepat? Apa sedang saudara kita ni? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu cepat, lambat apa sedang? Sedang. Ada daerah bu itu cepat tuh. Udah kita buat begitu, kata dia cepat betul imam. Maka lain daerah itu. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu mungkin ibu masih ngatap sedang lagi kan? Sedangnya Pak. Ada daerah mengatur itu cepat itu. Mana? Boleh cepat kali imam. Kalau gini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lambat. Ibu lambat. Sebagian daerah itu mengatakan itulah yang sedang. Kalau gini Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan coba pegalau. Kalau itu batal itu. Batal. Kenapa batal? Tidak ada rukun-rukunnya lagi itu bercicin itu dah. Boleh dia cepat merotal, tapi betul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim.